Luka tidak menentukan akhirmu. Setiap orang membawa luka dalam hidupnya. Ada luka yang terlihat, tetapi banyak juga yang tersembunyi di dalam hati. Luka karena penolakan, pengkhianatan, kegagalan, kehilangan, atau kata-kata yang melukai. Luka-luka ini sering membuat kita merasa masa depan telah rusak, seolah apa yang terjadi hari ini akan menentukan seluruh hidup kita. Namun firman Tuhan menegaskan satu kebenaran yang memberi harapan. Luka tidak menentukan akhirmu. Seringkali luka membuat kita mendefinisikan diri berdasarkan apa yang menyakiti kita. Kita mulai melihat diri sebagai orang yang gagal, tidak layak, atau tidak berharga. Padahal Tuhan tidak pernah melihat kita melalui luka kita, melainkan melalui rencananya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Rencana Tuhan lebih besar daripada luka yang pernah kita alami. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang terluka, tetapi tidak berhenti di luka mereka. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjarakan tanpa kesalahan. Namun Tuhan memakai semua luka itu untuk membentuk masa depan yang penuh kemuliaan. Yusuf akhirnya berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Apa yang melukai Yusuf tidak menentukan akhir hidupnya, Tuhan yang menentukannya. Luka juga sering membuat kita takut melangkah ke depan. Kita khawatir akan disakiti lagi, gagal lagi, atau kecewa lagi. Namun Tuhan memanggil kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Yesaya 43 ayat 1 dan 2 berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan." Penyertaan Tuhan lebih kuat daripada ketakutan yang lahir dari luka. Yesus sendiri tidak asing dengan luka. Ia disakiti, ditolak, dan disalibkan. Namun justru melalui luka-lukanya, keselamatan diberikan bagi dunia. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Luka di tangan Tuhan tidak menjadi akhir, melainkan jalan menuju pemulihan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka umat-Nya. Ia sanggup mengubah luka menjadi kesaksian. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan." Apa yang pernah melukai kita dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Luka juga bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, Tuhan justru dekat dengan hati yang terluka. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Dalam kedekatan dengan Tuhan, luka menemukan makna yang baru. Jika hari ini kamu masih hidup dengan luka yang belum sembuh, ingatlah bahwa hidupmu belum selesai. Luka adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Tuhan masih menulis kisah hidupmu, dan halaman terakhir belum dibuka. Di dalam Tuhan, selalu ada pemulihan, harapan, dan masa depan yang baru. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat luka yang kami bawa, yang kadang masih terasa perih hingga hari ini. Kami menyerahkan semua rasa sakit itu ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami dan ajar kami percaya bahwa luka tidak menentukan akhir hidup kami. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.